Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru, puji nama Tuhan. Di hari ke-9 di tahun 2021 ini kita sudah lewati. Pasti bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada bersama kami di sini, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat iman kita, mengangkat hati kita bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, dimanapun kami berada. Kami tahu dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi kami. Saat pujian dinaikkan, saat penyembahan kami lakukan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata saat kami datang dengan sungguh-sungguh. Engkau ada buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh menyembah, memuji, mendengarkan firman. Berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Penuhi setiap pribadi kami dengan kasih-Mu. Penuhi setiap pribadi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Ini kami ya Tuhan. Kekudusan-Mu.
Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya, ini kami Tuhan, kami penuh. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami cukup ya Bapa. Apa yang Kau beri dalam hidup kami baik adanya. Walaupun Tuhan kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya tangan kuat-Mu, tangan kuasa-Mu yang terus memegang tangan kami. Kemanapun Tuhan Kau bawa kami, di dalam situasi apapun Tuhan Kau izinkan kami berada, kami tidak takut Tuhan, karena kami memiliki Allah yang besar, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, karena kami memiliki Allah yang hidup, karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan dengan iman bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa-Mu terlebih
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan, hanya Tuhan adalah penolong kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, Dia yang selalu setia bersama dengan kita. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau satu-satunya penolong kami, Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes, hanya Engkau, Yesus. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah, Tuhan. Sungguh ku berserah, ini kami Yesus. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup.
Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mengasihi kami. Tak akan pernah terlambat janji-Mu untuk menolong kami. Ajari kami tetap setia di dalam proses berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, sembah kami hanya kami persembahkan ya Tuhan. Biar hanya menjadi duka yang harum, ampuni kekurangan kami. Tuhan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang meninggikan. Siapkan kami untuk mendengar firman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Dan hamba-Mu yang akan melayani. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru. Kita bersyukur dan saya percaya Bapak Ibu semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna tahun ini. Tahun 2020 sudah kita lewati bersama dengan Tuhan dan satu keyakinan bahwa tahun ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita karena kita menerima kesempatan yang baru dalam hidup kita saat ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari satukan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar. Pagi ini kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Biar semuanya ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan pakai hidup kami. Di kesempatan yang baru ini Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau melalui penyembahan kami, melalui ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, biar kami boleh menerima pengertian baru di dalam mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur tahun ini kita diberi kesempatan satu tahun lagi untuk kita kembali memuliakan nama Tuhan. Ya, begitu banyak kesempatan yang sudah kita terima sepanjang tahun 2000. Kalau kita masuk tahun 2021 ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya akan menyampaikan tentang kesempatan. Ya, ada sebuah begitu banyak. Saya senang dengan perkebunan, dengan pohon buah-buahan yang menghasilkan banyak buah-buah ya. Jadi kalau kita melihat banyak tanaman yang kita harapkan pasti buahnya. Nah, di dalam kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita akan sama-sama baca di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kita akan sama-sama baca perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Perumpamaan ini tentang pohon ara yang tidak berbuah, ini mengajarkan pelajaran, yaitu Allah memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Mungkin tahun-tahun 2020 kita banyak melakukan kesalahan,
pelanggaran atau ketidaktaatan kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, bahwa kita ada sampai tahun ini, itu merupakan kesempatan yang harus kita gunakan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Jikalau kita tidak mau bertobat, ya seperti yang digambarkan di dalam perumpamaan tadi, Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Jika kita tidak bertobat, maka akibatnya adalah kita binasa. Seseorang menanam pohon tentunya mengharapkan pohon itu bisa berbuah. Ya, kalau saat ini buah-buahan semua pohon menarik kalau menghasilkan buah yang manis, yang menyenangkan petaninya. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi pohon ara yang tidak berbuah ini adalah melambangkan bangsa Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, milik kepunyaannya yang hidupnya dekat dengan Tuhan, tetapi tidak menghasilkan buah. Oleh karena Tuhan mengecam kehidupan mereka karena ketidaktaatan mereka, dan mereka tidak mengalami pertobatan, tidak mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua hal penting yang kita perhatikan pada pagi ini dari perumpamaan yang kita baca tadi, bahwa yang pertama adalah Tuhan mencari buah. Kalau kita baca di ayat 6 tadi, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Jadi ini menarik sekali karena pemilik kebun anggur itu tidak menyuruh asistennya atau dia tidak menyuruh orang lain untuk melihat keadaan pohon ara. Tetapi pemilik pohon ara itu dia datang sendiri, dia temuin pohon ara karena kerinduan hatinya untuk melihat buah pada pohon itu. Jadi ia tidak menyuruh orang lain, ya, seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan datang sendiri ke dunia untuk menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Nya, menunjukkan bagaimana Tuhan rindu kita umat-umatnya boleh menghasilkan buah-buah. Dan Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang kita hasilkan. Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan, kita lahir baru, dibaptis, dan kita sudah melayani, sudah mengiring Tuhan. Dan saya percaya Tuhan terus menunggu, Tuhan terus menanti buah dari kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rajin ke gereja bagus, baca gebrak sampai selesai luar biasa, melayani itu bagus, itu hanya daun, ya. Daun saja tidak cukup, bunga juga tidak cukup. Kita perlu berdaun, berbunga, tetapi hasil akhir adalah kita harus berbuah. Karena buah itu yang dicari Tuhan. Karena buah itu menunjukkan bagaimana perwujudan kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya adalah apakah pertobatan kita telah mengubah hidup kita sebagai buah-buah pertobatan? Itu menjadi pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Tahun 2020 sudah banyak hal yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga kita, untuk sesama kita. Tapi Tuhan tetap mengharapkan buah dari kehidupan pertobatan kita, yaitu perubahan hidup yang semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Jadi harus ada buah, ada perubahan hidup. Kalau buah pelayanan ada jiwa-jiwa yang harus bertobat dan dimenangkan. Tetapi kalau kita perhatikan pohon ara ini enggak tumbuh sembarangan, ya. Kalau kita lihat tadi, pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Kebun anggur kalau kita perhatikan itu media tanah yang dipersiapkan, batu-batunya disingkirkan, kerikilnya dibersihkan, diberikan pupuk, diberawat, diairi dengan air yang cukup sehingga pohon anggur itu menghasilkan buah. Dan pohon ara ini mendapat kesempatan untuk tinggal di perkebunan anggur. Jadi suatu anugerah kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, kita mendapat kasih anugerah pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan
kita. Pemilik kebun anggur kecewa ya. Waktu kalau kita lihat di ayat yang ke-7, saya bacakan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Sungguh mengerikan pernyataan Tuhan bahwa jika tidak berbuah, pohon itu harus ditebang. Percuma dia hidup di tanah, di media yang subur, perawatan yang bagus ya. Seperti halnya kita menerima anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan. Kita berdoa untuk kesembuhan, kita menerima kesembuhan. Kita berdoa untuk berkat, Tuhan berikan berkat. Tuhan, kita berdoa untuk permasalahan hidup kita, Tuhan jawab. Kita menerima anugerah keselamatan, anugerah, kita menerima fasilitas yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi kita menyanyiakan dan kalau kita tidak didapati tidak berbuah, maka kita akan menerima akibatnya Bapak Ibu ya. Jadi di awal tahun ini menjadi perenungan kita bersama bahwa Tuhan menginginkan buah. Kalau Tuhan mencari buahnya, mungkin hal ini kita gambarkan ya di akhir Desember, di menjelang tahun baru kita merenungkan Tuhan sedang mencari buah dan Tuhan tidak mendapati buah. Begitu kecewanya Tuhan sampai Tuhan bilang, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma ya. Jadi hukuman adalah satu-satunya jawaban bagi orang-orang yang tidak berbuah. Ini sangat tegas buat kita semuanya. Kalau kita ada di awal tahun 2021 ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang boleh kita nikmati. Jadi yang pertama adalah Tuhan menginginkan buah dari setiap kehidupan orang percaya. Dan yang kedua adalah Tuhan memberi kesempatan. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9, di ayat yang ke-7 Tuhan mengatakan tebang. Kalau tidak berbuah, tebang. Dan kalau ditebang itu bukan di ujungnya, bukan di pangkas ujung-ujungnya, tapi akar ya. Di akarnya bukan main. Gak ada kesempatan lagi untuk kita boleh bertumbuh dan berbuah. Yang kedua, di ayat yang ke-8 dan 9, hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah Tuhan memberi kesempatan. Ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tuhan memberi kesempatan terakhir ya. Waktu kita bertobat, waktu kita menerima kasih karunia, waktu kita melakukan pelanggaran, ketidaktaatan kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi bagi kita yang tidak mau bertobat, Tuhan memberi peringatan keras bahwa Tuhan memberi kesempatan sekali lagi. Ya, si pengurus kebun anggur itu berkata, Tuhan, biarkan dia tumbuh, ya, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Kalau pertanyaan itu diberikan kesempatan buat kehidupan kita, Tuhan, biarkan Erna hidup 1 tahun lagi ini, tahun 2020, biarkan dia berbuah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi perenungan yang sangat mendalam buat pribadi saya. Mulai Oktober, November, Desember itu kami sekeluarga mengalami paparan COVID yang saya pikir menurut logika habis ya. Tahun 2020 mungkin selesai. Karena pikiran jahat ya, kalau kita nggak mau terus melekat kepada Tuhan, maka pikiran ketakutan itu akan menguasai kehidupan khususnya pribadi saya. Saya melihat waktu malam-malam saya terbangun, suami saya tidur pakai masker. Kemudian saya lihat anak saya juga tidur pakai masker. Yang pemandangan yang aneh, yang nggak biasa, yang baru tahun 2020 saya melihat kenyataan hidup bahwa saya ternyata takut dengan maut. Ya. Tetapi kalau hari ini saya masih ada,
Itu merupakan kesempatan, ya mungkin Tuhan terus memberikan kesempatan berkali-kali. Kalau dikatakan bahwa sudah 3 tahun, bukan main-main ya, bukan 2 hari, 3 hari, tapi 3 tahun Tuhan memberi kesempatan. Bertahun-tahun Tuhan terus menunda, ya melakukan penundaan untuk kita terus bertobat. Dan saya menyadari bahwa Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak terjadi dalam keluarga saya. Tetapi di balik itu ada berkat Tuhan yang luar biasa dengan pembacaan firman Tuhan pagi ini. Mengingatkan saya untuk menggunakan kesempatan Tuhan itu untuk kita lakukan, untuk kita hidup berbuah. Kalau enggak berbuah, ya ada hukuman. Jadi ini memberikan peringatan keras buat kita semua pagi ini, biar kita boleh disadarkan. Ya, yang kedua adalah Tuhan memberi kesempatan tahun ini. Tuhan sudah menunggu begitu lama. Ia terus datang. Ingat bahwa Tuhan gak menyuruh malaikat, Tuhan gak menyuruh siapapun untuk melihat keberadaan kita untuk mencari buah. Tetapi Tuhan sendiri datang ke dunia untuk kita boleh menghasilkan buah. Dia terus mendatangi selama 3 tahun. Selama bertahun-tahun. Tahun pertama mungkin kita belum berbuah, Tuhan kasih kesempatan. Tahun kedua kita belum berbuah, Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan tahun ketiga. Jadi pernyataan ini mengajar kita bagaimana kasih dan kesabaran Tuhan itu panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Jadi kita bersyukur kita menjadi umat pilihan Tuhan yang mempunyai Allah yang begitu punya panjang dan lebar. Bapak Ibu, kalau namanya ukuran panjang itu berarti ada ujungnya. Ya, bukan berarti Tuhan terus sabar dengan dosa-dosa kita. Suatu saat kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan akan tebang itu akar pohon dan kita akan dicampakkan ke dalam api. Jadi Tuhan memberi kesempatan pertama, kedua, ketiga. Kita enggak tahu ya, umur kita enggak tahu sampai batas kapan. Ya kalau kita puji Tuhan bisa sembuh dari COVID seperti keluarga saya, itu menandakan bahwa Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan mau saya berbuah. Tuhan mau Bapak Ibu semuanya berbuah, menghasilkan buah yang indah, yang manis di hadapan Tuhan. Sudah berapa kali mungkin Tuhan mendatangi kita, mungkin kita enggak sadar. Tuhan mencari buah, tapi Tuhan tidak menemukan apa-apa. Tidak satu pun, tidak ada sama sekali buah yang Tuhan temukan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk kita bertobat dan kita terus percaya kepada Tuhan. Pohon ara ini bukan hanya tidak menghasilkan buah, tetapi hidup di tanah yang subur, hidup percuma. Tuhan gak mau hidup kita hidup yang percuma, hidup asal-asalan, hidup yang tanpa tujuan. Tuhan mau hidup kita menghasilkan buah pertobatan, buah yang manis yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Jadi kalau kita renungkan, buat apa pohon yang tumbuh subur tapi tidak menghasilkan buah, bahkan merugikan ya tanaman di sekelilingnya yang seharusnya pohon anggur itu boleh menerima asupan pupuk, asupan air, media tanah yang subur, tetapi dia ambil dan itu menjadi penghalang buat pertumbuhan yang lain. Jadi Tuhan ambil keputusan untuk ditebang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi kesempatan terakhir. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil kita. Apakah dengan virus yang saat ini sedang merajalela, atau dengan kecelakaan, atau dengan apapun, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu umur berapa kita akan dipanggil Tuhan. Ingatlah bahwa kalau kita ada sampai saat ini di awal tahun 2020, Tuhan memberikan kesempatan terakhir untuk kita bertobat. Ya, jangan beranggapan bahwa kalau kita dikasih kesempatan berarti wah itu bonus atau hadiah. Bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir untuk kita bertobat. Penundaan waktu tahun-tahun lalu yang seharusnya kita sudah ditebang,
tapi Tuhan memberi penundaan waktu untuk kita bertobat. Ada masa penundaan, tetapi ada batas waktu di mana pemilik kebun akan datang dan meminta buah dari masing-masing kita. Jadi hidup kita bukan lagi hidup yang main-main, yang asal-asalan, tetapi kita mau terus maju. Kesulitan apapun yang saat ini kita alami, Tuhan mau kita berbuah. Jangan anggap waktu kita sedang sudah sembuh dari COVID seperti kami sekeluarga. Itu tandanya bahwa kesempatan kita boleh menerima anugerah Tuhan kembali. Tuhan mau kita bertobat. Karena ada gambaran bagaimana kita bertobat itu, yang pertama kita harus sadar telah berbuat salah. Kita menyadari kita sudah berbuat salah. Yang kedua kita menyesal, minta ampun di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mengulanginya. Dan yang ketiga adalah perubahan. Tentunya perubahan hidup itu yang menghasilkan buah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita manusia hanya sampai yang di titik kedua, yaitu sudah sadar kita melakukan kesalahan, kemudian kita menyesal, tetapi kita tidak berubah, masih seperti tahun-tahun yang lalu. Ada perumpamaan, ada cerita seorang pemabuk yang dia naik sampan di sungai. Dia naik sampan, kemudian dia mau menyeberang di sebuah sungai. Kemudian dia mengangkat dayungnya. Mulailah ia mendayung, sepanjang malam dia mendayung. Dia mendayung terus, sampai akhirnya dia kelelahan dan tertidur di sampan itu. Dan saat matahari terbit, mentari bersinar, begitu dia kaget bagaimana dia bisa tidur di sampan itu Pas dia perhatikan bahwa kenapa dia nggak sampai kepada tujuan. Ternyata ada hal yang dia belum lakukan, yaitu tali sampahnya itu masih terikat Jadi bagaimana dia akan sampai ke tujuan kalau tali sampahnya masih nyangkut masih diikat di sampahnya. Jadi kehidupan rohani kita juga seperti itu. Kadangkala kita sudah sadar kita sudah berbuat salah, kita sudah sadar kita bertobat dan kita sudah menyesal. Tetapi kita tidak mau mengalami perubahan dan tidak berbuah. Itu ibarat orang yang naik sampan yang talinya masih terikat tadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita boleh sama-sama belajar. Yang pertama, Tuhan mencari buah. Yang kedua, Tuhan memberi kesempatan. Jadi kita yang hidup pada masa ini, kita menerima anugerah yang luar biasa. Biar kita tetap, jika kita tidak berbuah, ingatlah bahwa Tuhan ada batas waktunya untuk mencari buah dalam kehidupan kita. Mari kita tetap tinggal di dalam Kristus dan terus menghasilkan buah di sepanjang musim hidup kita. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kita melekat seperti pohon anggur dan ranting-rantingnya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 9 digambarkan bagaimana buah adalah manifestasi atau perwujudan hidup orang percaya. Jadi kita harus berbuah, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Sebab kalau tidak menghasilkan buah, di dalam Lukas 3 ayat 9 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini sangat menyedihkan Jadi bukan main-main, kapak itu sudah ada di akar pohon, bukan di ranting-rantingnya, tetapi sudah di akarnya. Jika kita tidak bertobat, kesempatan kedua mungkin kita tidak akan menerimanya kembali. Terpujilah nama Tuhan, biar kita terus berbuah seperti pohon pokok anggur dan ranting-rantingnya yang selalu dibersihkannya. Dan kita percaya tahun ini kita akan memberikan buah-buah yang manis, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini sharing firman Tuhan, saya percaya ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Apapun kesulitannya, apapun yang kita alami, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Buah-buah pertobatan, buah-buah yang manis yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga nanti kalau di penghujung tahun 2021 Tuhan
cari kita akan ini Tuhan. Ini buah pelayanan saya Tuhan. Ini Tuhan buah doa yang selama ini saya panjatkan. Ada begitu banyak jiwa yang bertobat. Ini Tuhan buah-buah pertobatan melalui sikap hidup, perubahan hidup. Yang dulu marah sekarang tidak pemarah. Yang dulu sensi sekarang tidak sensi. Jadi ada begitu banyak perubahan yang Tuhan nantikan di akhir tahun 2021 nanti. Selamat berkarya buat Tuhan, terus berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang singkat dan sederhana. Mampukan kami untuk memahaminya Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Biar Tuhan Engkau pakai kami, keluarga kami, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, buat anak-anak kami, buat suami, buat istri kami, buat lingkungan kami, buat pelayanan kami. Biar buah-buah yang kami persembahkan itu Tuhan, buah-buah yang menyenangkan hati-Mu sepanjang tahun ini, kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penundaan waktu yang Tuhan berikan kami sehingga kami beroleh hidup Tuhan untuk terus bertobat dan melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tetap memberikan kami kesempatan sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu, untuk kami bisa berbuah lagi Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini kami bersyukur karena kasih-Mu terus nyata terjadi dalam hidup kami. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami berubah. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami untuk kami terus bisa lebih maju lagi Tuhan. Sehingga Bapa kami bisa menghasilkan buah-buah seperti yang Engkau kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati firman-Mu bagi kami semua yang mendengar pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu tertanam, termaterai dalam kehidupan kami. Yang akan kami kerjakan, yang akan kami perbuat di dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Erna yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus mengurapi terus, memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu setiap hari Tuhan sebagai anak-Mu yang luar biasa dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi negeri kami, Engkau mengasihi bangsa kami. Kami berdoa, bangsa kami, bangsa Indonesia, negara kami, negara Republik Indonesia ini ada dalam pandangan Tuhan. Engkau mengasihinya. Kami sebagai umat-Mu yang tinggal di dalamnya, kami berdoa, kami melepaskan berkat. Kami memberkati negeri kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Dengan berkat Allah yang luar biasa. Segala bentuk kutuk-kutuk dilepaskan, segala bentuk-bentuk kekerasan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kasih Allah dicurahkan bagi bangsa kami. Kasih Allah dilepaskan bagi negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan biar negeri ini, bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Segala bentuk kejahatan, segala bentuk kekerasan yang dibuat oleh pribadi atau kelompok-kelompok, kami berdoa Engkau Allah yang memperhatikannya, Engkau bekerja. Dan kami melihat banyak karya Tuhan yang terjadi di negeri ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan Tuhan turun bagi bangsa ini Tuhan. Keamanan kami berdoa Tuhan lepaskan itu terjadi bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Rote sampai Sangita Laut kami berdoa Tuhan Yesus.
Mari Engkau memberkati negeri ini Tuhan. Semua umat-Mu yang ada di dalamnya, kami berdoa Tuhan Yesus, lawatan-Mu turun, kasih-Mu turun, kasih-Mu tercurah untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin negeri ini Tuhan. Pemimpin tertinggi mulai dari presiden, wakil presiden sampai kepada jajaran yang terendah. Kami berdoa berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan tercurah bagi mereka. Sehingga Tuhan ketika mereka memimpin negeri ini, mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus dengan hikmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kepemimpinan hamba-hamba-Mu, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran yang ada. Kami berdoa Tuhan, kasih Tuhan tercurah bagi mereka semua. Dijauhkan kiranya dari pikiran-pikiran yang mencoba mengkorupsi negeri ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang menegur mereka ketika mereka ada di dalam kesalahan. Mereka ada di dalam kelemahan, sehingga mereka berbalik kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merindukan Tuhan, negeri ini diselamatkan bagi Engkau Tuhan. Bangsa ini diselamatkan bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hujan keselamatan, hujan pertobatan dari Tuhan turun untuk bangsa kami, turun untuk negeri kami. Siapapun itu Tuhan yang belum mengenal Engkau, Tuhan keselamatan turun bagi mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, tercurah bagi mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi kesehatan negeri ini Tuhan. Kami berdoa untuk coronavirus 19 yang masih terus terjadi di negeri kami. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kepadamu sajalah Tuhan. Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang memiliki bumi ini. Engkau yang memiliki negeri ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, lepaskan pemulihan, lepaskan keselamatan, lepaskan kesembuhan untuk negeri kami ini Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Daerah-daerah Tuhan yang terkena dampak oleh COVID ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan tercurah, terjadi Tuhan untuk negeri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ke depan Tuhan akan ada Tuhan antivirus yang akan diturunkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan tolong negeri ini. Tuhan tolong biar semua yang akan mendapatkan vaksin ini Tuhan, kami berdoa biar mereka boleh menerimanya dan Tuhan bekerja di dalamnya sehingga ada antibodi, ada kekebalan tubuh dari setiap umat-Mu yang ada di negeri kami, bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar setiap penyebaran vaksin ini Tuhan boleh dinikmati oleh setiap rakyat atau bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin negeri kami, khususnya juga Tuhan para pejabat-pejabat tinggi negara yang mereka yang juga mengalami sakit oleh karena serangan COVID ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan lepaskan kesembuhan bagi mereka. Untuk petugas medis yang bekerja Tuhan dari waktu ke waktu dan mereka terus Tuhan ada dalam kelelahan. Mari Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka, kekuatan ekstra Tuhan berikan kepada mereka. Dan jika Tuhan mereka mengalami sakit Tuhan, jamahan Tuhan turun bagi mereka. Dan Tuhan berikan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati negeri kami sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Jakarta ini Tuhan. Mari biar gereja Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa, yang bekerja di tengah kondisi saat ini Tuhan. Gereja bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menjadi teladan. Gereja bisa menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di berbagai daerah, para penginjil Tuhan. Kami berdoa Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan kabar baik. Sehingga setiap orang mereka boleh menerima, mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan.
Itu harapan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan pakai para pelayan Tuhan, Tuhan pakai para hamba-hamba Tuhan, para penginjil di mana saja berada Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati gerejamu, komunitas jemaat Basilea, baik yang ada di Serpong, baik yang ada di Jembatan 5, di Kelapa Gading, bahkan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan memberkati komunitas jemaat Basilea Menteng ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, khususnya jemaatmu kami berdoa di tempat ini, memberkati gembala sidang kami, Pastor Maya Tahir, dengan hikmat Tuhan kami berdoa Tuhan curahkan bagi hamba-Mu, sehingga gerejamu semakin dibawa ke arah yang Tuhan kehendaki. Jemaatmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami percaya, kami butuh hikmat Tuhan. Kami butuh urapan Tuhan. Untuk itu kami berdoa Tuhan, curahkan urapan-Mu bagi gembala sidang kami, Pastor Maya Tahir. Untuk para pemimpin gerejamu yang lain kami berdoa Tuhan Yesus juga memberkati. Tuhan Yesus juga mengurapi mereka semua Tuhan. Biar Tuhan kami sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan, dalam pertumbuhan akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dengan setiap aktivitas pelayanan yang ada di tempat ini. Mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, bahkan kembali ketemu Minggu. Tuhan, setiap kegiatan pelayanan yang ada kami berdoa, kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, pakai ini menjadi sarana, pakai ini menjadi alat. Memberkati setiap orang yang mengenal akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Tuhan pakai ini Tuhan untuk setiap umat-Mu yang ada di berbagai tempat. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar. Dan Tuhan, mereka boleh mengalami pertumbuhan, pertobatan juga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan setiap pelayan Tuhan yang ada di gerejamu, para full timers, aktivis, para pelayan Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Engkau yang menyempurnakannya dan Engkau yang akan menjawabnya menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.